Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Umenar Hayati. Di sini Ibu akan menjelaskan materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita mulai materinya, boleh kalian semua menyiapkan alat tulisnya seperti buku atau kertas, pensil, pulpen, tip X atau penghapus. Jangan lupa penggarisnya juga ya, karena nanti akan ada gambar grafik di slide materi selanjutnya. Oke, langsung saja ya kita lanjut ke materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi persamaan kuadrat dan fungsi-fungsi kuadrat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dan bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, akan menjelaskan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar PK. Yang pertama, ada pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, di sini ada bentuk umumnya ya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c merupakan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Di sini Ibu udah kasih warna, ada warna biru, kuning, hijau, kuning juga, dan merah. Nanti kita akan membedakan mana variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, sebelumnya juga sudah dipelajari ya di pelajaran bab aljabar kalau tidak salah, mengenai variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, X yang berwarna kuning itu merupakan variabel. Nah, ini ya, X ini dan ini. Lalu, A yang berwarna biru merupakan koefisien X kuadrat. Nah, ini ya, A yang berwarna biru. Lalu, B yang berwarna hijau merupakan koefisien X. Nah, ini ya, B yang berwarna hijau. Dan C adalah konstanta yang berwarna merah. Nah, ini C yang berwarna merah. Nah, yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 metode dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi atau memfaktorkan. Nah, metode ini juga ada 3 syarat. Yang pertama, syarat pertama yaitu A sama dengan 1. Model PK-nya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Pemfaktorannya, nah jangan lupa ya, tutup kurung dan buka kurungnya harus ditulis. Buka kurung X plus P, tutup kurung dikali X plus Q, tutup kurung sama dengan 0. Ketentuannya, P plus Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Nah, syarat kedua, A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A tidak boleh sama dengan 0. Boleh 2, 3, 4 ataupun negatif juga boleh. Model PK-nya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A ini di syarat kedua boleh 2, 3 ataupun boleh negatif. Nah, pemfaktorannya yaitu 1 per A buka kurung AX plus P tutup kurung dikali buka kurung AX plus Q tutup kurung sama dengan 0. Ketentuannya P plus Q sama dengan B, P kali Q sama dengan AC. Nah, ketentuan ini dan pemfaktoran ini yang sering digunakan. Namun juga ada di syarat kedua pemfaktoran yang lainnya, yaitu buka kurung MX ditambah R tutup kurung dikali buka kurung NX ditambah S tutup kurung sama dengan 0. Ketentuannya MN sama dengan A, RS sama dengan C, MS ditambah NR sama dengan B. Nah, syarat yang ketiga ini C-nya sama dengan 0. Jadi C-nya harus sama dengan 0. Nah, kita lihat ya model PK-nya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, C-nya kok tidak ada, Bu? Nah, beda ya, tentu beda dengan model PK syarat ke-1, ke-2. Di sini ada nilai C sebagai konstanta. Di syarat ketiga tidak ada karena syaratnya C sama dengan 0. Jadi tidak ada konstanta. Pemfaktorannya X
buka kurung AX plus B, tutup kurung sama dengan 0. Ketentuannya tidak ada. Supaya lebih paham, Ibu akan memberikan contoh dari tiap syarat, yaitu syarat 1, syarat 2, syarat 3. Oke, kita lihat langsung aja ya ke contohnya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 3x min 10 adalah. Kita lihat deh, bentuk atau model PK ini sama dengan yang mana? Syarat 1, syarat 2, atau syarat 3? Maka soal nomor 1 ini menggunakan syarat 1. Oke, kita langsung jawab ya. Nah, penyelesaian, kita tulis model PK-nya x kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini merupakan syarat 1 ya. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C, untuk mencari nilai A, B, dan C, nah kita lihat A ini sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, tanda di depan angka 3 ini harus dibawa. Jadi B-nya sama dengan negatif 3 dan C-nya sama dengan negatif 10. Oke, kita lanjut. Syarat 1, ketentuannya di mana P plus Q harus B atau sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Kita sudah diketahui ya bahwa B-nya sama dengan negatif 3 dan C-nya sama dengan negatif 10. Kita lanjut. Nah, sehingga untuk mencari nilai P dan Q, maka dikali harus menghasilkan negatif 10 dan dijumlah menjadi negatif 3. Kita lihat di sini. Nah, ini kan penjumlahan. Nih, P plus Q. Maka dijumlah harus negatif 3 dan P dikali Q perkaliannya harus menghasilkan negatif 10. Kita cari ya. Nah, kita tulis di sini perkalian penjumlahan. Kita lihat berapa sih yang dikali bisa menghasilkan negatif 10. Ada tidak? 1 dikali berapa biar negatif 10? Nah, tentunya dikali negatif 10 ya. Nah, untuk menghasilkan nilai negatif, maka di sini positif harus dikali negatif. Maka di salah satunya harus ada tanda negatif. Kita lihat, 1 dikali negatif 10 sama dengan negatif 10. Kita jumlahkan, 1 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 9. Bukan ya, walaupun perkaliannya benar negatif 10, namun penjumlahannya bukan menghasilkan 3, maka 1 dan 10 ini bukan merupakan ketentuan dari syarat 1. Kita lanjut. Nah, perkalian berapa lagi nih? 2 nih. 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Benar ya? Oh iya, kita berarti benar. Coba kita lihat, ada lagi nggak ya? Nah, 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Nah, berarti yang benar ini yang 2 dikali negatif 5 dan 2 ditambah 5. Sudah Ibu warnakan merah bahwa ini merupakan yang paling tepat. Oke. Nah, maka pemfaktoran dari buka kurung X plus P tutup kurung dikali buka kurung X plus Q tutup kurung sama dengan 0, yaitu buka kurung X min 5 tutup kurung dikali X plus 2 tutup kurung. Ibu boleh gak kalau misalkan P-nya yang menjadi 2 dan Q-nya menjadi negatif 5? Boleh, nanti akan hasilnya sama-sama saja. Kita lihat ya. Nah, nih, X min 5 sama dengan 0, maka X-nya menjadi 5. Negatif 5 ini dipindahkan ke ruas kanan, maka menjadi positif. Nah, X plus 2 sama dengan 0, maka 2 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Nah, bebas ya, mau negatif 5-nya yang di Q atau 2-nya yang di P itu sama saja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Maka X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 adalah.
Nah, model PK-nya kita tulis AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan syarat kedua ya. Kenapa kita menggunakan syarat kedua? Karena soalnya di sini 2x, di mana 2 ini sebagai koefisien x kuadrat. Yang tadi syaratnya A tidak boleh sama dengan 1 dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi boleh 2, 3, 4, 5 atau negatif 2, 3, 4, 5 juga boleh. Nah, kita lanjut ya. Nah, seperti biasa kita mencari nilai ABC terlebih dahulu, di mana A sama dengan 2, B sama dengan negatif 1, X ini diibaratkan 1, dan C sama dengan negatif 6. Nah, apabila di sininya plus, maka C-nya itu sama dengan 6. Sesuai dengan tanda di depan angka 6 ini. Nah, kita tulis ya syarat kedua, ketentuannya P plus Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan nilai AC. Nah, B ini sudah diketahui ya, bahwa B sama dengan negatif 1. AC ini maka A dikali C, 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. Kita lanjut. Nah, sehingga untuk mencari nilai P dan Q, maka dikali harus menghasilkan negatif 12 dan dijumlah harus menjadi negatif 1. Kita lanjut. Nah, perkalian berapa nih yang bisa menghasilkan negatif 12? 1 dikali negatif berapa ya? 1 dikali negatif 12, maka hasilnya negatif 12. Penjumlahannya 1 ditambah negatif 12 sama dengan hasilnya negatif 11. Bukan ya, karena penjumlahannya harus menghasilkan negatif 1. Kita lanjut. Nah, 2 dikali negatif 6 sama dengan hasilnya negatif 12. 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Bukan ya, karena penjumlahannya harus menghasilkan negatif 1. Kita lanjut. Berapa ya? Ada angka 3 nih. 3 dikali berapa biar menghasilkan negatif 12? Yaitu 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Penjumlahannya 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Benar ya? Karena di sini dikali harus menghasilkan negatif 12, dijumlah harus menghasilkan negatif 1. Nah, coba perkalian 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Nah, sudah Ibu warnai ya. Yang berwarna merah itu merupakan ketentuan yang benar. Nah, kita lanjut. Maka pemfaktorannya, pemfaktoran dari syarat kedua yaitu 1 per A dikali buka kurung AX ditambah P tutup kurung dikali buka kurung AX plus Q tutup kurung sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya seperti ini ya. Nah, setengah buka kurung A-nya bernilai 2. Nih, kita lihat A-nya 2 ya. 2x ditambah P, P-nya sama dengan 3, AX-nya A-nya 2, maka kita tulis 2x, Q-nya negatif 4. Nah, kita tulis negatif 4, lanjut. Maka 2x plus 3 ini harus dibagi dengan 2. 2x dibagi 2 sama dengan x, 3 dibagi 2 sama dengan 3 per 2. Maka kita tulis x plus 3 per 2 dikali 2x min 4. 2x min 4. Maka x plus 3 per 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Dari mana Bu negatif? 3 per 2 ini pindah ruas ke kanan, maka positif menjadi negatif. 2x min 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4 dibagi 2. 4-nya pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif ya. Walaupun di sini awalnya negatif, maka pindah ke ruas kanan menjadi positif. Dibagi 2, maka hasilnya 2. Maka x sama dengan min 3 per 2 dan x sama dengan 2.
ada pertanyaan nih, kalau misalkan ibu bagaimana nih kalau kita menyimpannya 2x min 4 dulu di depan, lalu 2x plus 3 nya di belakang. Itu sama saja, dihitung nanti akan menghasilkan hasil x sama dengan min 3 per 2 dan x sama dengan 2. Kita lanjut. Nah, ada contoh yang ketiga ya. Tentukanlah persamaan kuadrat dari 5x buka kurung 20x kuadrat dibagi 5x ditambah 1 tutup kurung adalah. Nah, penyelesaian dan model PK-nya yaitu ini menggunakan syarat 3. AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ini merupakan model PK-nya ya. Lanjut. Nah, syaratnya menggunakan syarat 3, ketentuannya tidak ada. Pemfaktorannya menjadi X buka kurung AX ditambah B tutup kurung. Maka 5x buka kurung 20x kuadrat dibagi 5x tambah 1. Nah, 20 oke, maaf ya sama ibu tidak ditulis di sini. 20 dibagi 5 sama dengan 4, maka x kuadrat dibagi x itu sama dengan x, maka 4x ditambah 1. Lalu kita kalikan karena di sini angka 4, maka 5x ditambah 4x sama dengan 20x kuadrat. 5 dikalikan plus 1, maka hasilnya plus 5x. Nah, tadi sudah ya faktorisasi yang pertama. Yang kedua, melengkapi kuadrat. Melengkapi kuadrat dapat dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat nih, bentuknya buka kurung x plus p tutup kurung kuadrat. Contoh soal. Tentukanlah persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah px ditambah p kuadrat. Di sini beda ya dengan yang tadi cara pertama faktorisasi. Dari soalnya di sini ada nilai p. Nah, sedangkan tadi tidak ada ya, tidak ada variabel p. Maka kita lanjut. Nah, kita tulis bahwa x plus p kuadrat ini sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Kita tulis persamaan kuadrat dari soalnya di sini. Lalu nah, kita cari seperti biasa nilai A, B, C. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Karena di sini positif, maka C-nya sama dengan P kuadrat. Kita lanjut ya. Nah, karena B sama dengan, kita harus mencari nilai P ya sebelumnya. Karena B sama dengan 2P nih, B sama dengan 2P, maka kita pindah 2 ini menjadi pembagi. B per 2 sama dengan P, maka nilai P ini sama dengan B per 2. Persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kita tulis persamaan kuadratnya. Lalu kita masukkan x ditambah p-nya berapa tadi? B per 2 ya. B per 2. Nah, kuadrat di sini sama dengan x kuadrat ditambah bx. Kenapa Bu ini menjadi bx? Kita lihat. Di sini kan 2px. Ya. Di mana 2p sama dengan b, maka bx ditambah B per 2. Dari mana Bu B per 2 ini? Nah, nilai P ini kan sama dengan B per 2, maka ditambah buka kurung B per 2 tutup kurung kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan persamaan kuadrat ada faktorisasi, terus melengkapi kuadrat ya. Lalu rumus kuadrat ABC atau rumus ABC. Nah, rumus kuadrat dikenal dengan rumus ABC, dapat digunakan untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus. Nah, rumus ABC ini X 1,2 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A.
Oke, biar kita lebih paham lagi, kita langsung lihat ke contoh soal ya. Yang pertama, akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Tentukan ya, maksudnya ini nomor 1, tentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, di mana x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Sebenarnya kita lihat deh bentuk soalnya. Ini bisa menggunakan syarat 1 ya, karena konstantanya ada atau nilai C-nya ada dan tidak memiliki koefisien x kuadrat. Di sini x-nya sama dengan 1. Kita lihat. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, penyelesaian ya, kita tulis persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 2x min 3, dimana kita harus mencari seperti biasa ya, nilai ABC, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Akar-akarnya, nah kita menggunakan rumus ABC. Kita lihat, min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, kita masukin min B-nya, karena B-nya 2, maka min 2 plus min akar dari B kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 3. Dibagi 2A, 2 dikali 1. Kita lanjut. Nah, X1, 2 sama dengan min 2 plus min akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Negatif 4 dikali 1, negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya kan positif 12, maka min 4 dikurangi buka kurung min 12 sama dengan min 2 plus min akar dari 4 ditambah 12 itu sama dengan 16 dibagi 2. Nah, kita ketahui ya, akar dari 16 itu sama dengan 4, maka min 2 plus 4 dibagi 2 atau min 2 dikurangi 4 sama dengan 2, karena di sini ada tanda plus min, jadi kita harus membaginya, ada yang plus dan ada yang min. Nah, maka kita hitung min 2 ditambah 4 sama dengan 2, 2 dibagi 2 1, min 2 dikurangi 4 negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Kita ketahui bahwa x-nya 1 dan x-nya sama dengan negatif 3. Jadi boleh menggunakan cara faktorisasi atau rumus ABC. Bebas kalian menggunakan mana nih yang paling mudah menurut kalian, atau sesuaikan dengan perintah yang di soal. Apabila ibu menyuruh menggunakan rumus ABC, maka kalian harus menyelesaikan soal tersebut dengan rumus ABC. Tapi apabila tidak disuruh dengan rumus ABC, boleh menggunakan faktorisasi. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kan tadi sudah pengertian, lalu menentukan akar ya. Nah, sekarang menghitung jumlah dan hasil kali akar. Yang pertama, kita mempelajari penyebelahan dulu ya, jumlah akar-akar persamaan kuadrat, dimana x1 ditambah x2. Jadi sudah diketahui ya, bahwa nilai x1 atau x1,2 itu min b plus min tadi, akar dari b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nah, maka kita ketahui nih, kita harus menghafal nilai x1 sama x2 ini. Maka x1 ditambah x2 ini min b plus akar dari b kuadrat min 4ac dibagi 2a ditambah, karena penjumlahan, min b dikurang akar dari b kuadrat min 4ac. Karena kan tadi ketentuannya di sini x1,2 kan plus min ya, maka di sini yang satu plus dan yang satu min. Oke, kita lanjut. Nah, nih, min b plus akar dari b kuadrat min 4ac dikurang b dikurang akar dari b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Nah, karena ini kan penjumlahan, kalau berbentuk pecahan ini ya penyebutnya harus sama.
Nah, karena udah sama maka kita tulis 2A sama dengan min 2B dibagi 2A. Dari mana? Kita lihat deh. Ini kan positif ya. Positif akar dari B kuadrat min 4AC dikurang akar dari B kuadrat min 4AC bisa kita coret, maka sisa min B dikurang min B menghasilkan min 2B dibagi 2A. Nah, maka kita coret deh min 2 sama 2 ini dibagi, maka hasilnya min B per A. Kita lanjut. Nah, jadi rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A min B per A maksudnya. Nah, sebenarnya kalian tidak usah mencari atau menghitung ini dulu ya rumusnya. Yang penting kalian hafal bahwa rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min B per A. Nah, ini hanya pembuktian saja mencari nilai penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal. Mungkin ini lebih mudah ya dari sebelumnya. Kita lihat deh. Nih, contoh soal 1. Diketahui X1, X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu X kuadrat min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 plus X2. Nah, jawab. Karena kita sudah tahu ya bahwa rumus penjumlahan akar persamaan kuadrat itu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, maka kita hanya mencari nilai B dan A ini. Sangat mudah bukan? Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan 5. Maka, nah, X1 ditambah X3 karena min B per A, maka negatif 3 per A-nya 1 sama dengan negatif 3. Nah, ini hasil dari penjumlahan contoh soal nomor 1. Mudah bukan? Nah, apabila kalian sering berlatih, ini sangat mudah. Nah, kita lihat ke kali atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Barusan sudah penjumlahan ya, penjumlahan akar persamaan kuadrat. Sekarang Ibu menjelaskan hasil kalinya. Nah, sama ya seperti yang tadi bahwa X1-nya min B plus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A dikali X2-nya ini min B min akar dari B kuadrat min 4AC sama dengan 2A. Nah, maka min B beda ya sama penjumlahan. Ini min B dikali min B sama dengan positif ya, negatif dikali negatif tuh, maka hasilnya B kuadrat. Lalu akar dari B kuadrat min 4AC dikali min akar dari B kuadrat min 4AC, maka hasilnya negatif karena positif dikali negatif, maka kita tulis negatif buka kurung B kuadrat min 4AC. Pasti sudah tahu ya perkalian bagaimana akar dikali akar nanti akan menghasilkan seperti apa. Nah, tidak usah Ibu jelaskan karena sudah materinya. Lalu dibagi 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat. Sama dengan B dikurangi B ini habis ya. Maka sisa negatif 4AC dibagi 4A. Oke. Karena ini sistemnya perkalian, maka negatif ini harus dikalikan ke dalam. Maka ini menjadi positif. Dimana B kuadrat dikurang B kuadrat ini kan negatif ini dikali B kuadrat, maka menjadi negatif menjadi negatif B kuadrat. Nah, lalu negatif ini dikali ke sini, maka menjadi positif 4AC. Nanti akan menghasilkan seperti ini, yaitu B kuadrat dikurang B kuadrat habis menjadi 4AC. Nah, kenapa Bu di sini positif 4-nya tidak negatif sedangkan di sini negatif? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa negatif ini harus dikalikan ke dalam sini, ke negatif ini, maka nanti hasilnya menjadi positif 4AC dibagi 4A kuadrat. Maka 4 dicoret habis A dibagi A kuadrat, sisa A, maka C menjadi per A. Maka rumus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, sebenarnya kalian cukup menghafal rumus ini saja, X1 dikali X2 sama dengan C per A.
Ini hanya pembuktian untuk mencari rumus X1, X2. Lalu, oke, untuk lebih paham lagi, kita lihat contohnya. Diketahui X1 dikali X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X2 min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 dikali X2. Jawab. Nah, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Sebelumnya, tentu kita harus mencari nilai B ya, nilai ABC maksudnya. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 5. Maka X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, dimana C-nya sudah diketahui 5, A-nya 1. Maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Oke, itu tadi materi terakhir ya. Nah, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya oleh Ibu Tera dan Bapak Tony. Nah, bagaimana Bu cara biar kita tahu nih kita soal ini untuk menggunakan yang mana, memfaktorkan atau faktorisasi atau menggunakan rumus ABC. Nah, kalian harus sering berlatih soal persamaan kuadrat. Nanti kalian akan terbiasa menemukan soal-soal bentuk-bentuk yang berbeda, apakah menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC. Dan tergantung perintah soalnya. Semakin kalian sering berlatih, semakin terbiasa menghitung dan semakin paham, oh ini pakai rumus ini dan ini menggunakan rumus ini. Begitu. Sekian penyampaian materi dari Ibu tentang pengertian, persamaan, dan penjumlahan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tera mengenai grafik, dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh Bapak Tony. Selamat menonton video selanjutnya.